Selamat datang di channel kita ngobrol. Oh iya, Ngobrol. channelnya adalah ngobrol visa. Yang ngomongin bisa masalah lagi bengkel mobil bukan ya. Kita mau bahas masalah kopi. Maksudnya fotokopi dokumen. fotokopi dokumen gitu. Oke, selamat datang lagi di channel kita ngobrol Ngobrol visa. Visa. Jadi channel ngobrol visa ini buat kalian yang baru nonton. Cok, mana aja baru nonton. Aduh, penonton. Ini adalah channel yang ngomongin mengenai visa, Visa. informasi yang terupdate dan juga ya visa juga. Bisa juga. Visa kemana? Kemana aja? Kemana terserah. aja? Mau request Visa luar negeri ya? kemana? Luar negeri, bukan visa kartu kredit ya. Suka ada request kerjaan ngurus visa. Oh, minimal gajinya berapa? Bukan aplikasi kartu kredit yang sama Bukan, Mastercard, ya? bukan. Bukan. Emang itu visa juga, tapi bukan visa yang itu. Oke. Oke. Jadi Nah, di channel ini selain daripada di channel YouTube ini, kalian juga bisa dengar audionya di podcast, podcast, anak podcast, ya kan? podcast. Bisa Ada tuh kalian di dengerin Spotify ya? Spotify ada. Spotify. Di bawah nanti ya. Apple Podcast ya. Apple Podcast, betul, ada Apple Podcast. Betul. Betul. Nah, kalian baru dengerin kita, nonton kita, ngapain kemarin, kemana aja? Sinetron kali. Aduh, kamu yang kebanyakan nonton Ku Menangis. Itu suara hati istri. Kenapa gua tahu begitu ada orang juga? Ngapain gua nonton Oke, itu? oke. Oke. Balik Jadi, lagi kita ngobrolin. Di episode kali ini kita akan ngomongin yang mungkin udah ditunggu-tunggu, cuy. Kesannya Oh, apa kesana gitu. udah deg-degan nungguin. Soalnya ini banyak yang request juga, Gung. Oh, Jadi- ini negara mana sih? Inggris. juga. Oh, Inggris. Akhirnya. Buka. Gitu. Ya. Jadi di Iya, iya, episode iya. kali ini kita akan membahas visa Inggris. Betul. Kita ngebahasnya yang secara umum dulu untuk turis dan bisnis Turis pastinya dan ya. bisnis. Aku mau ngunjungin pacarku Oh. David Beckham. Nah, nanti kita bikinin Ada kopnya. di kop semua gitu ya. Anjir. Jadi untuk kalau kategori yang lain juga ini beneran agak banyak nih kategorinya. Jadi Oh, iya, kayak dia yang suara ngundangin pacar, tir itu ya, terus student lah, terus yang bawa Untuk pembantu, asisten rumah asisten tangga. rumah tangga. Pembantu. Nanti pastinya kita akan bikinin episode tersendiri. Tersendiri Gitu, nanti. betul. Kapan? Ya ditonton dulu yang ini belum Request boleh ditonton nggak dari- request nanti? Mau request, mau Di komen aja ya. ditonton dulu, Oh, iya, baru iya. di request. Betul. Ini Oke. kebanyakan netizen Indonesia tuh request, nonton juga cuma 5 Wah, menit. Iya. Kita bikinnya setengah jam loh, ini gimana sih? Gue aja nonton cuma 5 menit. Lah, gue cuma nge-like ya. Oke. Jadi mungkin salah satu alasan Kenapa si Inggris ini jadi Di salah destinasi satu favorit, favorit, iya. karena kan kalau teman-teman nih pergi ke Eropa, Betul. walaupun dia beda Beda, nggak satu benua iya. ya, atau nggak satu daratan, Satu daratan bukan tetapi satu. sangat berdekatan dengan Eropa. Iya. Jadi biasanya orang-orang selalu bilang sayang nih kalau Kalau kita udah nggak- ke Eropa nggak sekalian ke Inggris. Iya, apalagi kalau udah ke Prancis deket tuh. Nah, tinggal Dekat. nyebrang mau naik kereta bisa. Bisa gitu jalan kan. kaki bisa, sampainya lama. Jangan jangan lama gitu. Jalan kaki bisa. Oke, jadi yang pertama Gung, kita ngebahas dokumen pastinya ya. Oh iya. Semua diawali dengan Bismillah. Bukan dokumen dulu. Dokumen dulu. Oh, Jadi dokumen dulu. dokumennya harus tahu dulu nih, secara keseluruhan hampir sama atau hampir beda. Sebenarnya sih kalau boleh gue bilang mungkin agak sama tapi lebih simpel. Sama tapi lebih simpel. Tapi katanya, wah UK susah. Dokumennya ribet. Berarti Belum kalian nonton. belum Belum nonton kamu. Jangan deket-deket. Belum nonton saudara. belum Hah? nonton. Nonton Makanya, makanya. jadi kita kasih nih beberapa informasinya di sini. Jadi memang pertama seperti biasa lah, kalian harus nyiapin dokumen dulu Betul. nih, ya kan? Dokumen apa Dokumennya itu? Pertama? yaitu ya seperti biasa paspor. Paspor. Kalau nggak punya paspor, Kalau nggak punya paspor bikin dulu. dulu kita bisa bantuin ya. Nanti Iya. bisa kita Cengin. lakukan. Betul. Nah, Betul. kebetulan kalau untuk foto, pas foto di UK ini nggak diperlukan, Bu. Oh, berarti nanti foto yang di visanya dapat Nanti foto akan SD, diam- foto ijazah, bukan foto SIM, bukan juga. Bukan, nanti itu fotonya akan diambil langsung pada Pada saat? saat mereka datang untuk sidik jari. Nanti akan difotonya langsung dari situ. Berarti kalau nanti mau setelah punya nih, mau Hmm. bikin lagi, foto lagi dong berarti. Kan berubah tuh. Betul, karena Oke. kenapa? Karena Kalau- satu poin yang penting di sini nih, kalau setiap kali kalian apply untuk visa Inggris atau visa UK, kalian harus datang.
untuk sidik jari dan foto. Walaupun bayi. Bayi datang untuk difoto. Oke. Jadi Kalau nggak ada misalkan- excuse. Nggak ada. Nggak ada excuse. Kayak Schengen kan sebelumnya punya, nggak masalah tuh. Apa dipakai kurang lebih sekitar 5 tahun. Iya, ke 5 depan, tahun ke depan, gitu. nggak Jadi masalah, bisa sidik diwakilkan, jarinya nggak. masih ada. Kalian harus datang. Harus datang. Nggak boleh diwakilin. Tidak boleh diwakilkan gitu. Sebagai informasi nih, application centernya adalah dipegang oleh VFS. Oh, sama. Kebanyakan negara Schengen yang lain. Oke. Tapi Luar lokasinya- biasa VPS ini ya. Ini Apa sih itu nggak kelihatan? Iya, nggak baca? Pas Oh, IE. oke. Nah, karena dipegang oleh VFS, Oke. lokasinya adalah di Kuningan City, Lantai 1? tapi di lantai 2. Oh, lantai 2. Beda. Beda lantai aja ya, betul. Betul. Nah, Oke. jadi balik lagi ke dokumennya, selain dari paspor, kemudian yang standarnya seperti basic dokumen kayak kopi KTP, Kakak, akta terakhir nikah. kalau kalian pergi dengan anak-anak kalian, ya, Akta terus nikah perlu nggak sih? perlu untuk membuktikan hubungannya, terus kemudian Translate ya KTP-nya ya. Iya, Nah. diterjemahin ke dalam bahasa Timbuktu. nggak Bahasa ada, Bushman. nggak ada. Jadi adanya ditranslate ke bahasa Inggris, Oke. tapi Perlu disumpahin nggak? Maksudnya penerjemah tersumpah nggak? jadi harus tidak harus menggunakan penerjemah tersumpah. Yang penting gitu. sudah diterjemahkan. Diterjemahkan karena biasanya tuh yang tidak ada terjemahan dua bahasa tuh kayak KTP, KTP ya. sama kakak nggak ada. Kalau akte nikah, akte lahir, akte cerai, Suka ada dua bahasa. suka ada ya dua di bahasa. situ. Buku Jadi, nikah juga udah ada. jadi kalian nggak perlu double nih untuk ditranslate Terjemahinnya. lagi. Paling nggak KTP sama kakak lah ya. Iya, betul sekali. Ah. Nah, untuk surat keterangan bekerja, kalau kalian bekerja, sekolah atau kuliah itu juga diperlukan dan Oke. dalam bahasa Inggris pastinya. Perlu detail, nama, nomor paspor, tanggal Itu berangkat. pasti akan selalu kita sarankan seperti Oke. itu. Kenapa? Itu akan mempermudah si pihak kedutaannya untuk mengecek Oh, oke. pekerjaannya apa, posisinya apa. Perlu nyantumin penghasilan nggak atau pakai slip gaji? Nah, jadi pertanyaan, jujur sih sebenarnya gue juga nggak tahu kenapa setiap orang bilang bahwa slip gaji nggak perlu, Iya. karena mereka nggak mau kelihatan, tapi mereka mau ngasih rekeningnya. Iya, Kan kelihatan kelihatan juga. semua malah. Iya, tapi yang Kalau jelas kan slip- kalau dokumennya udah di kita kan kita nggak akan sebar juga. Kita karena kan punya kita- data protection sendiri gitu kita bukan kan. agen kartu kredit. Bukan, kita nggak akan menyebar tiba-tiba dapat Punya pinjaman bapak, gitu iya, ya. tiba-tiba di Pak, ini ada pinjaman online. Nah, bahaya. gitu nggak ada. Jadi memang Kucing harus nasi ada- goreng gitu. Waduh, parah. Nah, terus di surat keterangan kerja itu kalau kalian mau mencantumkan penghasilan Itu boleh. silahkan, atau kalian mau dukung dengan si slip gaji Slip juga gaji nggak. boleh. Tapi memang si Kedutaan. dari persyaratan di kedutaannya memang tidak bilang harus sih, tidak memang. Tapi bagusnya dilampirin. Bagusnya karena memang kita selalu merujuk kepada persyaratan dokumennya yang diminta kedutaan. gitu kan. Jadi semakin jelas dokumennya, semakin enak mereka periksanya. Oh, betul, pastinya. Karena di UK nih masuknya jarang minta tambahan dokumen ya mas. Jarang. Kalau misalnya, wah aneh nih, tolak. Betul. Nah, itu Betul. makanya kita sangat-sangat sarankan buat kalian untuk siapin dokumennya dengan komplit di depan. Jadi kalau Oke. begitu sudah masuk, ya udah, jangan Iya. mengharap ya udah deh nanti nunggu Oh masuk. iya, terus, nanti gue susulin. tunggu Nggak nunggu usah. diminta, jangan gitu kan. Nah, jadi setelah tadi surat keterangan bekerja segala macam sudah, Hmm. yang berikutnya adalah rekening. Nah, bedanya Kalau UK berapa bulan nih? 6 bulan. Lama ya. Kalau gue cuman punya buku tabungannya doang tuh, cuma dicap-cap sama bank boleh atau Boleh, better boleh. minta rekening koran. Iya, karena kan biasanya kalau buku tabungan tuh mungkin jarang di print ya. Iya, dia biasanya apa? gabungan transaksi itu ya, GTO itu. Gabungan, gabungan. Iya, gabungan transaksi. Gabungan Iya. transaksi. Jadi Nggak lebih baik kelihatan. kita print outnya aja 6 bulan terakhir. Itu beneran dicek ya? Sampai gaji gitu. Nah, poin pentingnya yang bisa kita garis bawahi. garis bawahi di sini adalah bahwa nanti pada saat kalian mengisi formulir gitu, itu ada pertanyaan penghasilan kalau kalian bekerja ya, bekerja yang seperti biasa nih, kalian gaji bulanan gitu, penghasilannya berapa? Kalian menyebutkan nih, misalnya nih 10 juta gitu. Nah, ternyata pas Di dicek, rekeningnya itu nggak sinkron. misalnya rekeningnya ternyata lebih atau kurang ya. Dia kan akan ngelihat, ini bener nggak sih ini penghasilannya 10 juta? 10 juta betul. Nah, kalau nggak ada, mereka punya Bisa hak untuk menolak menolak. karena mereka bilang bahwa penghasilan yang kalian sebutkan gitu kan, Nasi apa namanya,
nggak ada ininya, nggak ada buktinya Nggak ada buktinya. gitu. Iya. Jadi Jadi itu harus emang- kalian perhatikan ya. Jadi emang kalau misalnya apply visa UK sedetil mungkin ya informasinya, Betul, karena informasi. sebenarnya waktu kalian ngisi form online ini nanti dibahas, form online itu mereka ada pertanyaannya juga detail. Semua yang kira-kira menyangkut dengan data personal udah pasti ditanya. Jadi Betul. kalau lebih banyak ya pertanyaan. lebih banyak pertanyaan. Jadi kalau misalnya kalian dibantu sama pihak ketiga, terus mereka nanyanya banyak, itu memang di kedutaan di sistemnya mereka memang nanya sebanyak itu. Jadi bukan dan mengada-ngada pengen tahu, Oh, kok ditanya gaji, kok ditanya ditanya gaji. mulai bekerja, Betul. apa segala macam. Terus apa nama Nama orang tua orang, ditanya, gitu. itu bukan kita yang mau, itu Betul. memang secara Karena sistem memang seperti kalau itu. kalian pernah bikin formulirnya sendiri itu memang ditanya. Memang ditanya, di situ, betul. gitu. Nah, setelah tadi ke apa? Ke bukti keuangan keuangan. gitu kan. Kalian ini nih yang tadi gue bilang agak beda adalah mengenai booking hotel dan flightnya. Oh, kalau gue udah terlanjur booking nggak masalah kan? Nggak masalah. Kalau gue belum punya pun Nggak diwajibkan untuk melampirkan. paling nggak kita tahu dulu ya tanggal Betul. tanggal berangkat. Rencananya tanggal berapa? Pun kalau misalnya kita miss dari tanggal tersebut, visanya keluarnya nanti sebelum sesuai tanggal issued kah atau sesuai nanti tanggal keluar? Jadi kalau biasanya untuk visa UK ini dia akan mulai start Berlaku, isunya berlakunya itu adalah begitu prosesnya selesai. Oh, oke. Jadi kalaupun misalnya gue berangkat bulan depan, Hmm. tapi bulan di approve, dia udah mulai bisa berlaku. jadi, Bisa betul. jadi sudah mulai berlaku dari. Tapi mereka juga nggak akan, kalau kalian berangkatnya masih 3 bulan lagi, bisa jadi nggak ya, terlalu nggak jauh lah terlalu mereka jauh ngasihnya. Iya, Tapi iya, iya. tapi yang jelas kalau Schengen kan kalau kalian berangkat tanggal 20 ya startnya Tanggal tanggal 20. 20. Makanya mereka perlu tiket kan Betul. sama booking hotel gitu. Jadi kalau UK paling enggak ada tanggal berangkat, terus Iya. perkiraan nanti stay-nya di mana. Jangan Betul. sampai sampai sana bikin tenda di bandara. Jangan sampai. Betul. Nah, habis Bikin itu bikin kalau camping. betul. Jadi dokumen sekali lagi kita sangat-sangat sarankan Selengkap mungkin. selengkap mungkin. Ini Dan nggak cuma sedetail UK mungkin. aja. Iya, ya, sebenarnya semuanya untuk ya. semua tuh dokumen penting karena kedutaan kan ngecek semua dari dokumen yang lo lampirin. Betul. Dan gitu. yang ingat ya, yang minta kedutaan bukan kita. Iya, jadi kalau misalnya Mas kok ini ribet kemarin saya ini, oh itu siapa yang ngurus kalian gak ribet itu? Nah, betul. Terus hasilnya gimana? Betul. Gitu. Jadi sebisa mungkin apply visa apapun, khususnya UK yang lagi dibahas tuh harus lengkap, detail, jadi tidak menghambat proses ataupun Betul. hasilnya gitu. Jangan sampai nanti udah diminta ribet, kalian yang nggak mau lampirin ditolak, terus jadi repot gitu. Iya. Karena prosesnya UK kan juga nggak sebentar. Betul. Nah, kalau kalian udah siapin dokumennya, yang langkah berikutnya adalah kalian membuat formulir online. Ya. Online ini wajib. Itu wajib. Dia Betul. nggak ada form manual ya mas? Tidak ada, Nggak ada. gitu. Jadi mungkin yang biasanya yang orang suka bingung adalah di mana nih mau buat formulir Oh, iya, online-nya? betul. Karena ada websitenya ada 2 nih, ada yang websitenya UK Government, UK Government, sama websitenya VFS. VFS gitu. Jadi jangan Yang bingung nih terkecoh. kalian, begitu. Karena di situ sebenarnya kalau kalian masuk website VFS pun di situ ada kok Udah ada step-stepnya, ada linknya juga ya. linknya, Udah ada jadi kita linknya. tinggal ikutin Tinggal ikutin aja. doang. Dan seperti kita bilang tadi di formulir itu Detail. pertanyaannya cukup detail. Jadi jangan kaget kalau di situ kenapa ditanya nama kedua orang tua, perginya dengan siapa, Terus penghasilan per bulan, penghasilan per bulan atau kalau usaha penghasilan per tahun ya, di setahun penghasilan per tahun, dan punya teman atau keluarga Keluarga nggak di sana, Inggris, terus seperti histori itu. perjalanan sebelumnya Dan gitu. kita sekali lagi kita saranin pengisian formulir itu harus jujur ya, Iya betul. karena mereka dengan gampangnya nanti menolak aplikasi. Kalian bilang di form begini ya. Iya, tapi kenyataannya seperti ini. Betul. Itu Jadi kalian susah juga nih nanti Nanti soalnya kalau- memperbaikinya. dibanding ya mungkin soal penolakan ini negara manapun sama ya, agak repot harus ngeberesin. Tapi UK lebih repot lagi. Betul. Gitu. Karena makanya datanya diminta betul di awal itu, menghindari nanti misalnya kalian nolak harus apply ulang. Paling nggak datanya nih udah sinkron lah, tinggal Iya, cari nggak terlalu posisi. jauh ya melencengnya. Oh ini salahnya di sini, kurangnya ini gitu. Jangan sampai ternyata tadinya mau turis, sebenarnya dia mau bisnis. Atau tadinya dia mau jalan-jalan biasa, taunya dia sana punya tunangan atau punya pacar, wah itu repot nanti. Betul, karena kalau di awal nggak disebut. Nggak disebut, makanya dari dokumen kalian kalau kalian ada undangan bisnis gitu, di formulir pun akan ditanya tujuan kalian ngapain. Itu Ada pilihannya. pilihannya lagi. Meeting, training. Kalau kalian memilih untuk bisnis, di situ nanti akan ditanya
pengundangnya siapa, alamatnya segala macam. Bahkan yang nggak cuma perusahaan ya, person in charge-nya juga ya. Betul, PIC di sana ada ya, orangnya ditanya seperti itu. Iya, Nah, jadi begitu formulirnya kalian sudah selesai, betul. nanti otomatis kalian akan langsung membayar. Bikin appointment dulu, bayar dulu nih. Bayar dulu. Jadi di websitenya UK pemerintah Inggris ini, di situ urutannya adalah masukin data di formulir, betul. ya. Kemudian dia akan masuk ke pembayaran visanya, di mana kalian bisa milih ada 6 bulan, 2 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun. Itu harganya beda-beda ya. Kalau gue baru pertama langsung 10 tahun boleh ya? Boleh kalau kalian uangnya ada, capek gitu boleh 10 tahun aja. Boleh, silakan, tapi nanti jangan marah kalau misalkan tiba-tiba visanya selesai dikasihnya cuma 6 bulan. Duit gua tapi bayar nggak balik sisanya. Waduh, kacau. 10 tahun tuh seharga 10 motor. 10 tahun itu bisa 15 juta sampai 16 juta lah. Kamu bisa dapat motor baru, saudara-saudara. Jadi dipikirin deh baik-baik. Iya, betul. Kalau misalkan 1-2 kali dan kalian juga katakanlah setahun cuma sekali, bikin 6 bulan aja. 6 bulan aja lagi 2 tahun. Kalau kecuali di sana punya keluarga atau anak sekolah ya mungkin ya. Anak sekolah jadi itu bisa jadi ke sana atau ada urgensi nggak apa-apa. Nggak masalah, tapi kalau misalnya ya ke sana setahun sekali, stay di sana cuma 3 hari, ya udah bikin yang 6 bulan aja lah. Jadi setelah pembayaran itu selesai, nanti baru kalian bisa ngeprint formulirnya. Oke, berarti di website yang sama ya? Di website yang sama, kalian bisa ngeprint formulirnya, dan juga ada namanya checklistnya untuk dibawa nanti pada saat aplikasi. Oke, itu masuk ke email juga kan ya? Masuk ke email juga, jadi, betul. masukin emailnya email yang betul, jangan email kalian email buka Friendster. Nanti susah, karena nggak masuk ke Friendster. Udah nggak ada apa ya? Email alay. Iya, betul. Nah, yang berikutnya nih pasti diperhatikan adalah begitu sudah bayar, sudah dapat formulirnya. Di situ ada kalian bisa ngeklik untuk step berikutnya yang kalian akan dibawa ke websitenya VFS. Oh, okay. Bukan appointment ya. Betul, appointment. Jadi akan diarahkan untuk masuk ke websitenya VFS, masuk dengan user ID yang sama. Seperti itu. Ada kode GWF itu ya. Betul. Begitu masuk nanti otomatis tuh keluar nama kita di situ. Jadi kalian tinggal pilih aja. Nah, kebetulan memang di websitenya VFS ini kan agak ribet karena bukan ribet sih kalau ngelihat mungkin ini apa sih? Dia ada step-stepnya lagi. Ada stepnya karena di situ mereka menawarkan ada berbagai macam additional service. Betul. Kalau kalian nggak perlu nggak usah ditik. Kemudian nanti kalian bisa ikutin aja tuh next apa. Kalau kalian mau upload dokumen upload, atau enggak kalau kalian nggak mau upload ya kalian bisa bayar 200.000 untuk scan dokumennya di VFS. Ada logistiknya nggak sih? Nggak ada. Oh, UK ada logistik? Nggak ada. Jadi UK itu hanya ya bisa dibilang udah include. Jadi memang yang dicas hanya untuk biaya visanya aja. 600.000 include. Bukan. Nah, jadi nanti di situ begitu kalian udah selesai diarahkan kepada appointment. Nanti di situ kelihatan seperti biasa kayak milih harinya, jamnya. Betul, jam. Dia udah kelihatan dari jam buka sampai jam terakhirnya tuh kelihatan. Betul. Itu biasanya di beda warna ya. Kalau reguler, terus prime time, PL dia beda-beda warna ya. Jadi memang kalian bisa pilih nih kalau yang reguler itu kalian nggak bayar biaya tambahan. Oke. Mereka juga punya VIP premium lounge itu ruangannya beda. Otomatis kalian harus bayar lebih di situ karena ruangannya berbeda dan dia punya ruangan sidik jari sendiri. Jadi prosesnya lebih cepat di dalam. Proses pengurusan visanya? Enggak. Oh, cuma proses di VFS. Iya, submitnya doang. Kalau jadi kalian mau yang express tuh, yang priority ya. Itu namanya priority, itu kalian juga bisa. Tapi milihnya di website gov.uk tadi ya? Enggak, yang biasa di VFS. Oh, bisa di VFS juga? Yang di VFS. Real time saat itu ya? Iya. Bisa langsung kan? Oke. Jadi nggak harus pasti sistem ya? Betul, begitu kalian ada banyak pilihan servis saja termasuk yang tadi. Kalian mau pakai servis yang ekspres atau tidak? Betul. Kalau misalkan berangkat yang urgent untuk bisnis segala macam, menurut kalian butuh itu ya nggak apa-apa, silakan. Iya betul. Karena berapa lama ya? Apanya tuh? Yang ekspres? Yang ekspres 5-7 hari ya? Kalau proses sih sebenarnya di website-nya tulisannya 5 hari kerja. Oh, 5 hari kerja. Tapi memang pada kenyataannya sih biasanya kalau pas lagi peak season gitu kita kasih 7 hari lama, ya? 7 hari begitu. Karena normalnya sendiri itu 15 hari kerja. Oh, jadi 3 minggu. 3 minggu, 15 hari kerja. Lama memang. Memang udah deg-degan. Tapi bisa lebih cepat ya. Bisa lebih cepat. Ya, itu balik lagi.
sama seperti yang lain, dibilangnya pasti 15 hari kerja. Betul. Tapi UK biasanya konsisten tuh antara 12 sampai 15 hari kerja. Iya, betul. Cuma dalam periode tertentu tiba-tiba bisa lebih cepat ya itu tergantung dari Iya, kedutaan aja. kedutaannya aja. Atau kalau gitu. misalnya mereka lagi sepi, gitu Lagi bisa sepi, aja lebih cepat. bisa lebih daripada cepat normal gitu. ya. Jadi kadang-kadang priority juga sama yang normal cepetan normal juga ya. Iya, kadang-kadang Iya, suka gitu. kadang-kadang suka begitu. Jadi Jadi tergantung kondisi pada sekali lagi nggak ada garansi juga. Betul, Gitu. seperti itu. Jadi kalian harus pertimbangan bener-bener nih kalian mau ambil servis yang mana dan perlu atau tidak. Gitu. Jangan sampai pilih yang nggak perlu kayak apa. Ternyata kalian waktunya memang lowong tapi pakai pel, nambahnya Iya, sayang juga sayang gitu. juga gitu. Mending Padahal kalau yang biasa udah lebih cepat. iya, kalau udah spare waktu hari itu ya udah Iya. dipakai yang normal aja Betul. gitu. Nah, Atau di counter nggak lama kan ya Mas ya? Enggak sih, Biasanya nggak- sejam maksimal. Nggak nyampe juga sih Enggak, kalau lagi sepi. kalau pas lagi rame mungkin bisa sampai sejam, Mungkin sampai 45 sejam. menit lah. Ah. Tapi dalam kondisi normal kalian mungkin rata-rata antara sekitar 30 menit, Iya 30 menitan. Iya, Itu pun tergantung dari antrian. betul. Kalau di counter sih nggak lama sih. Di counter nggak lama karena Ah. nanti biasanya habis dari situ langsung manggil biometrik. Panggil biometrik. Jadi begitu kalian udah dapat appointmentnya, datang ke Application GFS, center ya. yang di Kuningan City, Betul. di lantai 2, begitu sama ya seperti biasa. Kalian nunggu jamnya untuk masuk, gitu. Jangan telat sekali lagi. Nah, UK nih ada batas waktunya ya, maksimal telat. Betul. Untuk UK sendiri mereka kasih waktu 30 menit. Oh, Jadi kalau misalkan appointmentnya jam 10 pagi, telat-telat jam 10.15 masih boleh, 10.20 masih boleh. 10.30 Tapi kalau nggak boleh. lewat dari 10.30 itu dia nggak Udah boleh nggak masuk. masuk. Oke. Opsinya cuma 2. PL Masuk ke premium lounge atau reschedule. atau reschedule. Iya. Oke. Gitu. Berarti Jadi, di premium lounge juga bisa on the spot ya? bisa on Nggak the harus spot. langsung Betul. Tapi lewat website ya? kalian harus nunggu ya. Maksudnya jangan tiba-tiba kan gini ya. Maksudnya kalian tuh yang telat gitu. Terus tiba-tiba maunya masuknya sekarang gitu. Iya, Sementara jangan kan di rusuh. dalam ada orang antrian betul. juga gitu. Walaupun iya kalian telat karena satu hal ya kalian udah tahu resikonya. Betul. Harusnya Betul. kalau gua nggak bisa ya udah prepare untuk reschedule aja. Iya, Gitu. itu dia. Ini VFS-nya untuk UK cuma di Jakarta doang ya? Untuk UK sendiri itu kebetulan ada di 3 kota. Ada, Oh kayak di Belanda ya? Kayak di Belanda, kayak VFS Belanda juga ya? Iya, jadi dia ada di Jakarta, Surabaya, ada di Surabaya sama Bali. di Bali. Di Bali. Betul. Untuk alamatnya nanti cek di website Di VFS website-nya aja. betul. Dan Soalnya panjang. panjang. Jangan nanti ngejelasin yang udah cari sendiri aja lah. Paling Bisa cuman googling lah. catatan dari kita tuh kalau kalian apply-nya Di di Surabaya, Surabaya sama di Bali akan dikenakan cas tambahan. Untuk pengiriman ke sini. Bukan, jadi mereka sih sebutnya adalah kalau nggak salah tuh namanya user pay fee. User pay fee. Oke. User pay fee. Gue juga lupa ya ini sebenarnya kenapa Kenapa dicas? hanya dikenakan yang di Di Surabaya sana, atau Bali aja, tapi itu sekitar 1,2 1,3. Oh berarti ada bedanya sekitar segitu. Jadi ya? kalau kalian milih lokasi appointment-nya di Surabaya itu akan kelihatan langsung Oh, otomatis keluar ya? tambahan. Oke. gitu. Jadi Dan nggak usah harganya akan dipilih sendiri, disesuaikan. harga Betul, udah disesuaikan. udah ada harganya di situ, jadi kalian bisa tahu kalian mau pilih di lokasi yang mana dan jangan salah gitu. Oke. Berarti kalau gitu pembayaran sudah dilakukan lewat website ya? Lewat website. Online ya, jadi Betul. kartu kredit atau kartu debit. Berarti pas ke counter pure cuma ngasih dokumen sama biometrik aja. Biometrik betul. Nah, Jadi betul. sekali lagi kalau ada kemarin tuh kalau nggak salah ada nanya ya. Untuk bayarnya tuh selain yang bayar biaya visa kita bisa bayar di mana? Sebenarnya kalau kalian mau simple, kalian bayar di depan aja di ketika online. Ketika online aja. Buat appointment itu. Jadi begitu datang nggak usah. Tapi kalau ternyata kalian tiba-tiba Pengen pas di counter memutuskan untuk gue mau pakai yang express nih, Iya. bisa kalian bayar. Tapi bayarnya hanya menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Oh, jadi nggak bisa cash. Nggak boleh. Udah cash tidak menerima cash lagi gitu. Seperti Tapi ya itu jadi lebih gampang aja. Nggak usah betul, bolak-balik lebih bawa cash, efisien gitu. Oke. Nah, Hmm. jadi Lokasi udah, lokasi udah, dokumen udah. dokumen udah. Ada tips gak ya? Harusnya Nah, kita punya tips nih. Ada tips. Ini harus Ini diperhatikan. lebih penting sih, Gung, karena Karena ini suka kelewat. Sepele jadinya nggak dianggap serius. betul. Jadi yang pertama itu adalah
kalau kalian sudah masuk aplikasinya, terus mau ngecek gimana, itu kan biasanya apa sih? Kita nelpon, ngecek di website atau nunggu SMS kalau pakai. Nah, di UK ini sayangnya kalau kalian mau nelpon atau email, itu kalian akan mengeluarkan uang. Karena Berbayar. nelponnya nggak berbayar karena call centernya itu nomor Inggris. Waduh, berat juga ya. Itu semenitnya 15.000 ya. Ya, jadi Itu kayak ada dua cara nih. Kalau tiba-tiba kalian mau nanya nih, disediakan hotline, tapi hotline-nya bukan lokal ya, bukan di Indonesia. Bukan di Indonesia. Nomornya itu pasti depannya 44, di mana itu ada nomor negara Nomor Inggris. Iya, yang angkat nanti David Beckham Sama Victoria. sama Victoria atau Raheem Sterling. Nah, kalau kalian mau email juga kenakan biaya sekitar 100.000 Semenit. Enggak sekali kirim. Oh, kirain Semenit 100.000 kayak. Kalau telepon berapa tadi? Telepon Semenitnya? itu gue lupa ya. Dia ada biaya selain dia ada charge biaya internasionalnya gitu. Kalau nggak Itu salah ada satu billingnya juta. kayak di warnet. Ada. Jadi wartel. kalau nelpon gitu seburu-buru gitu ya. Gitu. Iya, Tapi itu juga nggak memang- bisa pakai bahasa Indonesia, nelpon yang nggak ngerti. Betul. Tapi memang jadinya itu jadi orang agak sedikit komplain karena Iya, mereka pengecekannya nggak efisien. nggak efisien. Jadi Karena satu-satunya biayanya cara tuh biayanya udah mahal. udah mahal. Maka sendiri. ekspektasinya kan, wah, gua harusnya bisa ngecek dengan Iya. cepat seperti VFS yang lain. Betul. Nah, jadi satu-satunya cara Itu dia untuk berbeda. kalian bisa ngecek itu ya nunggu email aja udah selesai gitu. Oh, oke. Berarti kalau udah pas di email udah pasti selesai atau ada jeda? Biasanya sih begitu kalian menerima email yang bilang bahwa aplikasinya sudah selesai itu sudah bisa diambil Oh, oke. gitu. Tapi apa namanya? Ada jamnya ya ngambilnya, nggak Ada. kayak kalau kayak Italia kan dari pagi tuh udah bisa ngambil. Iya. Kalau UK nggak ya, ada jam tertentu. Dia ada jam tertentu cuman Oh. dari 12 ya? dan 12 sampai dengan jam 5 gitu. Nah, yang tips dari kita nih berikutnya adalah tadi kan ada pertanyaan tuh yang lo nanyain masalah kayak disebutin nggak sih penghasilannya? Oh iya betul, di Apple appointment Letter? letter. Ini jadi salah satu poin penting juga. bahwa kita sangat menyarankan kalian melampirkan si rekening bank 6 bulan dan juga slip gaji 6 bulan. Jadi slip gaji dan rekeningnya itu harus sama ya. Iya. Nah, jadi jangan sampai pas dicek kok ini nggak ada, ternyata kalian ngelampirnya rekening lain, kedua, rekening gitu. kedua atau ketiga. Jadi kalau kalian punya rekening khusus gaji sama rekening khusus tabungan ya lampirin aja dua-duanya. nggak Itu usah dipindahin segala macam. jadi itu kayak untuk gitu. mempermudah pengecekan aja sih dari kedutaan, karena kedutaan tuh suka menanyakan ya, lu ini tiba-tiba ada duit masuk uang Betul. kaget dari Nah, mana? iya, itu dia. Mungkin dari Mr. Easy Money. Masih Uang ada kaget ya. masih ada. Misteri. Oke. Nah, yang berikutnya adalah suka ada pertanyaan nih, berapa sih uang yang harus di rekening nih buat visa Inggris? Sebenarnya itu pertanyaan kok semua jenis aplikasi visa ke negara mana pun Mas. Pada Saya- nanya ya? Wah, uangnya berapa ya yang minimal dipunya? Ya itu kembali lagi ya disesuaikan juga sama perjalanan kalian. Perjalanan Kalau kalian. kalian di UK seminggu uang 10 juta kira-kira juga apa enggak? Beda dengan 2 minggu 3 minggu beda. gitu. Yang penting sih masuk akal aja ya. Kalian harus ngitung pengeluaran untuk misalkan pesawatnya berapa, Oh iya, hotelnya hotel berapa? Kira-kira biaya makan dan jajannya gimana? Betul, Harus seperti disesuaikan. itu. Jangan sampai kalian udah nyiapin uangnya pas-pasan, terus pas sampai berapa bingung nanti. Iya. Karena kan kita nggak tahu ya yang namanya rencana ketinggalan pesawat kah atau ternyata harus stay extra day, kita nggak Betul, tahu juga betul, gitu. Nah, balik lagi jadinya itu kita nggak bisa ngasih tahu plug berapa gitu, Betul. karena itu akan disesuaikan sama kebutuhan kalian selama di sana gitu. ya. Jadi Oke. jangan tanya ini pastinya berapa, kita nggak tahu pastinya Iya, gitu. betul. Kadang kita bilang sekian, disiapin sekian, pas dicek wah ada duit masuk gede banget Iya, gitu. betul, Dan betul. itu nanti berpengaruh juga tuh, karena penghasilan yang kalian cantumin slip gajinya nanti disesuaikan Iya. kan. Ini tiba-tiba gajinya misalnya 10 juta, ada uang masuk 100 juta, nggak jelas dari mana. Iya, benar. Ini uangnya kaget beneran nih 10 Betul. kali lipat ya. Apa? Iya, mungkin ada habis Dari hamba Allah. jual sapi, ya kan? Oke. Gitu. Jadi pastiin tabungan sama yang tabungan dilampirin sama slip gajinya tuh match ke Iya. mana gaji kalian ditransfer. Sekarang masih ada yang gajinya di cash sih Mas? Kadang-kadang kan Nggak tahu nggak ya, tahu Mas, saya tergantung jenis penghasilan pekerjaannya saya mungkin. cash
nggak ditransfer atau Masih uangnya ada. uang saya Iya. simpan di bawah kasur Nah, mungkin bisa jadi. bareng sama kutu. Itu agak susah Itu tuh. susah tuh. Betul. Masih ada itu mungkin nini zaman dahulu tuh, Mas saya nggak punya rekening ya, duitnya Iya, iya, disimpan iya. di bawah bantal. Betul. Iya gitu. Oke. Nah, yang terakhir nih paling informasinya yang penting juga adalah kalau khusus di Surabaya, appointment-nya itu hanya tersedia di hari Selasa dan Kamis. Oh God, setiap hari ya. Nah, setiap hari. Bali juga sama kan? Bali enggak, Bali setiap hari. Bali setiap hari. Cuma Surabaya doang. Apa Di Surabaya? Karena dia memang bentuknya aplikasi centernya itu bukan full ya, bukan full. Oh, dia bareng apa? Ada istilahnya itu temporary enrollment location. Jadi bentuknya bukan kayak full application center kayak di Jakarta sama di Bali. Jadi memang pada saat mereka buka di Surabaya itu kayak memang mereka mau coba buka akomodir yang di di Surabaya. Surabaya Mereka aja. mau lihat pangsa pasarnya dulu nih karena memang mungkin nggak terlalu banyak di Surabaya. Hmm. Gitu. Makanya begitu nanti selesai aplikasinya yang di Surabaya, kalian tidak ngambil ke aplikasinya tapi di postal ke rumah secara masing-masing. otomatis kalian nggak perlu bayar lagi. Oh, Gitu. jadi khusus untuk di Surabaya berarti application centernya bukannya cuma Selasa dan Kamis. Nah, Pas setelah proses selesai akan langsung akan langsung dikirim. dikirim ke alamatnya, tapi kalian nggak perlu bayar biaya tambahan. Nggak perlu biaya dia tambahan. Itu memang servisnya seperti Betul, itu. prosesnya seperti itu. Oke. Nah, di tengah pandemi gini ada info nggak nih yang terbaru? UK ada apa? Kalau untuk sekarang sih kita selalu merujuk kepada website resminya nih, karena memang contohnya nih kayak sekarang mereka bukanya nggak setiap hari semuanya, termasuk di Oke. Jakarta gitu kan. Perlu dicatat. Jadi kalian Pokoknya sampai bukanya video ini dibuat. di bulan September ini gitu. Jadi kondisinya kayak di Jakarta itu mereka hanya buka kayak hanya Senin, Rabu dan Jumat. Oke, jadi nggak setiap hari kayak Nggak biasa. setiap hari. Di tempat-tempat lain juga karena itu nanti akan kelihatan ketika kalian mau bikin appointmentnya Oh, yang oke, kebuka sip. hanya hari-hari tertentu itu Oh, aja. Oke, Gitu. gitu. Jadi perlu diperhatiin tuh. Mm-mm. Selain cek dokumen ya cek reguler informasi begitu juga Betul, ya. Jangan jadi- sampai udah dokumen siap, udah tiket disiapin, kalian ke tiba-tiba- gocek ternyata masih belum jalan seperti biasa. Betul. ya Jadi kan? balik lagi sesuai dengan informasi yang selalu kita informasikan ya adalah pertama selalu cek websitenya untuk informasi yang terupdate. Jadi kalian juga nggak tiba-tiba datang tutup atau Betul. tiba-tiba tidak bisa diproses on time Time. segala macam kayak begitu. Gitu. Itu dia. Oke, Udah semua ya? udah Kayak semua lumayan ya? dokumen udah. Prosesnya berapa lama udah tadi, biayanya udah juga. Udah juga. Lokasinya di mana udah tahu. Kayaknya udahlah kita ngobrol. Kalau kalian seperti biasa nih, kalau ada pertanyaan, Oh pasti, iya. pasti ada pertanyaan lah Pengen ya. nanya ya. Seperti nanya apa ya. segala macam kayak begitu ya. Atau punya pengalaman yang Betul. unik-unik waktu ngurus visa UK, Betul. boleh di-share atau ditanyain di kolom di komentar. Kalau kalian ada case-nya yang agak berbeda, yang butuh bantuan, silakan kontak. Boleh. Atau pernah ditolak ya ditolak. Nah, itu dia tuh. Iya, itu itu akan dia. kita bikin konten lagi Iya, nih. iya. Penolakan visa Kok nih. visa kita ditolak? Nah, itu ditungguin aja. Makanya Iya. yang ini ditonton dulu, jangan banyak request. Iya. Tonton dulu yang paling penting. Diikutin dulu yang benar caranya gitu. Nanti kalau misalkan ada penolakan baru kita bahas satu-satu. Satu gitu, sama kalau tips dan trik soal penolakan ya nanti kita kasih tahu. Oke. Jadi jangan lupa di apa ini? Harus di apa? Jangan lupa untuk di like dan di share. Di subscribe juga. Subscribe-nya gratis. Gratis, nggak bayar. Orang nggak banyak makan waktu kok, tinggal klik gitu. Klik doang, Klik doang, nggak makan waktu. Kalau bosan ngeliat muka kita berdua, bisa dengerin suaranya aja yang manis-manis aja. Di ini mana? podcast pastinya. Di podcast Ada ya, di Spotify, di sama Apple Podcast juga ya. Iya. Oke. Udah deh, sekarang kita tutup aja. Close aja deh. Close aja ya. Masih Oke. Baik kalau begitu demikian tayangan ngobrolin visa UK Episode kali ini hari ini UK. ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Dah.